Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farfadila. Wabarakatuh. Saya dari Dispora Aceh nih. Latsar 2026. Hari ini kita tuh bakal ngobrol santai bareng Aisyah nih, ngobras bareng sama teman-teman Latsar 2026 juga dari Aceh. Nah, di sini tuh ada Bang Kadri, Nada, Rebecca, dan Ramadan. Boleh masing-masing perkenalkan diri? Mungkin boleh dimulai dari Bang Al Kadri dulu nih. Baik, terima kasih Bu Farah Faradila. Perkenalkan, nama saya Al Kadri dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Aceh. Penempatan di UPTD KPH 8 Kayu Lulus. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Bang Al Kadri. Dipanggil Bang aja kali ya. Jangan Pak ya. Oke, siap. Buat Nada nih, boleh perkenalan diri? Ya, makasih Bu Farah. Perkenalkan, nama saya Nada Artina, instansi asal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, tepatnya di KPH Wilayah 7 Langsa. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Nada. Ada Bu Rebecca nih, boleh dibantu Bu? Ya, perkenalkan saya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditempatkan di UPTD KPH 8 Gaya Luas. Oke, segitu saja. Salam kenal semuanya. Oke, makasih Bu Rebecca. Ada di Pak Ramadan nih, boleh dibantu Pak perkenalannya? Baik, terima kasih Bu Farah. Kenalin saya Ramadan Saputra dari Dinas Perhubungan Aceh, penempatan UPTD Terminal Tipe B Aceh Tamiang. Oke, terima kasih. Nah, siang hari ini kita bakalin ngobrol soal wawasan kebangsaan dan bela negara nih. Menurut teman-teman, pada Bapak Ibu yang ada di sini, apa sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu tuh? Kalau misalnya dibahas atau yang terlintas di pikiran kalian, boleh dibantu mungkin masing-masing dari Bu Rebecca dulu nih. Apa tuh wawasan kebangsaan dan bela negara menurut Bu Rebecca? Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, wawasan kebangsaan dan bela ini adalah satu paket. Wawasan itu sendiri adalah canda pandang atau pemahaman kita untuk menghargai bangsa kita. Kita harus memahami bangsa kita bagaimana. Dan bela negara adalah actionnya, tindakan kita, sikap kita, baik besar maupun kecil. Segitu saja. Oke, makasih Bu Rebecca. Boleh dibantu sama Pak Al-Kadri nih. Menurut pandangan Pak Al-Kadri gimana? Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut pandangan saya sih hampir sama dengan Ibu Rebecca Wulandari. Kalau bela negara itu ialah aksi nyata kita dalam menjaga dan memajukan bangsa Indonesia ini. Sedangkan wawasan kebangsaan ialah cara berpikir dan memahami Indonesia sebagai negara yang utuh dan berdaulat. Terima kasih. Makasih Pak Al-Kadri. Boleh dibantu sama Bu Nada nih. Baik, Gimana? menurut saya, wawasan kebangsaan itu dia adalah cara pandang kita dan sikap kita bangsa Indonesia ini terhadap diri kita, lingkungan kita, dan mengutamakan persatuan. Nah, kalau yang bela negara ini perilaku, tindakan, sikap kita sebagai warga yang memiliki rasa cinta tanah air. Terima kasih. Oke, makasih. Untuk Pak Ramadan gimana? Yang terlintas apa tuh? Baik, terima kasih Bu Farah. Untuk yang terlintas di pikiran saya, bela negara itu adalah eh, perjuangan para pahlawan di medan perang. Tapi untuk zaman sekarang ini, menurut saya bela negara itu adalah bagaimana cara pengabdian kita secara tulus sesuai dengan profesi kita saat ini. Dan untuk wawasan kebangsaan itu, menurut saya adalah kesadaran kita untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan dalam menjalankan tugas. Jadi kesimpulannya menurut saya bela negara itu adalah tindakan nyata dan wawasan kebangsaan adalah landasan berpikir kita. Oke, Pak Ramadan makasih banyak nih. Berarti bisa kita simpulin tuh wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia ya mengenai diri dan lingkungan yang ada di sekitarnya yang berlandasan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bela negara lebih ke wujud kecintaan negaraan kita ya.
langsung aksi nih kayaknya dari apa yang udah kita punya nih di pikiran kita soal tindakan nyata tentang menjaga kedaulatan. Oke, saya pengen nanya nih, menurut kalian, tantangan yang ada di masyarakat kita nih, kalau kita lihat dari sudut pandang wawasan kebangsaan itu apa? Mungkin di Pak Ramadan boleh dibantu, Pak? Baik, Bu Farah, saya akan mencoba jawab. Menurut saya tantangan terbesar untuk wawasan kebangsaan itu adalah penyebaran berita hoax dan disinformasi. Apalagi kita lihat di era digital sekarang ini, informasi sudah sangat cepat tersebar dan jika informasinya tidak relate dengan faktanya, bisa saja berpotensi memecah persatuan masyarakat. Oke, makasih Pak Ramadan. Berarti penyebaran hoax itu termasuk masalah yang nyata ya yang ada di masyarakat kita ya. Kalau menurut Pak Ramadan ya. Iya, betul. Betul, Bu Farah. Benar sih, memang sangat meresahkan untuk penyebaran informasi hoax tuh. Kalau misalnya tantangan terbesar dari sudut pandang bela negara, menurut Pak Kadri itu yang ada di masyarakat apa? Untuk tantangan terbesar saat ini bukan hanya ancaman fisik atau militer, melainkan tantangan yang melemahkan persatuan, kesadaran berbangsa, dan ketahanan nasional. Ada beberapa indikatornya yang saya pikirkan, di antaranya yang pertama, menurunnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang penjelasannya sebagai berikut. Sebagian masyarakat, terutama generasi muda, lebih terpengaruh budaya luar tanpa menyaring nilai-nilai sesuai yang identitas bangsa kita punya. Yang kedua, penyebaran hoax atau disinformasi. Yang penjelasannya yang mana informasi palsu di media sosial dapat memicu konflik, perpecahan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Yang ketiga, menurut saya, intoleransi dan polarisasi sosial, Oke. yang dimana kita banyak perbedaan suku, agama, ras. Yang keempat, korupsi dan rendahnya integritas. Korupsi merugikan negara dan menghambat pembangunan. Yang kelima, rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap aturan, lingkungan, pendidikan, maupun partisipasi sosial. Yang keenam, ancaman di ruang digital. Kejahatan siber, pencurian data, propaganda, radikalisme, dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan saya, menjaga persatuan dan kesadaran bangsa di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial ketika masyarakat mudah terpecah oleh hoax, intoleransi, atau kepentingan kelompok, ketahanan bangsa dapat melemah. Oleh karena itu, bela negara saat ini lebih banyak diwujudkan melalui sikap kritis, toleransi, integritas, dan kepedulian terhadap sesama dan negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Al-Kadri. Cukup jelas ya menurut saya. Karena udah ada contohnya nih langsung. Nah, kalau misalnya kita ini kan ASN nih semuanya, CASN lah, calon aparatur sipil negara ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan ASN, peran ASN itu dalam menjaga wawasan kebangsaan itu kira-kira apa aja? Apa sih yang bisa kita lakuin tuh? Boleh dibantu, Bu Nada? Baik, terima kasih. Menurut saya, peran ASN ini sangat penting ya, sangat penting dan strategis karena ASN itu sendiri merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa ya. Nah, alasan pentingnya itu karena ASN ini menjadi teladan nilai-nilai kebangsaan. Dia juga menjadi pemersatu di tengah keberagaman budaya Indonesia sendiri seperti keberagaman suku, agama, budaya, bahasa. Nah, ASN ini harus bersikap netral dan adil. Nah, ASN juga harus menjadi penyaring dan menangkal informasi yang menyesatkan, seperti era digital ini yang banyak penyebaran hoaxnya tadi, ujaran kebencian. Nah, ASN ini harus memiliki literasi digital yang baik ya untuk mengedukasi bagi masyarakat. Nah, jadi kesimpulan dari jawaban saya ini, ASN ini bukan hanya penting
untuk mengetahui wawasan kebangsaan. Tapi ini juga merupakan tanggung jawab utama yang melekat pada profesi kita kan. Nah, ASN ini yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat pasti akan mampu menjadi pelayan publik yang profesional, menjaga pemersatuan bangsa, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan harmonis. Oke, makasih banyak deh Bu Nada. Mungkin yang terakhir, oke, selanjutnya mungkin em, kita bahas soal sudut pandang ASN nih, tentang seberapa pentingnya dalam peran kita ASN untuk bela negara. Boleh dibantu mungkin di Bu Rebecca? Ya, kalau ditanya dalam perang bela negara itu seberapa penting, pastinya kita semua setuju ya. Kalau itu sangat. Nah, istilah bela negara, kita pasti sering fokus tertuju pada aspek militer atau pertahanan fisik. Tapi di era modern ini, bela negara konsepnya sudah mengalami pergeseran yang lebih luas dan dinamis. Disitulah ASN ini memegang peran sebagai penggerak utama di balik layar. Nah, jika polisi dan TNI menjaga kedaulatan negara dari ancaman fisik, nah, maka ASN ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas dan kesehatan domestik dari dalam, sesuai yang disampaikan oleh Ibu Nada tadi. Nah, di sini, melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang terdigitalisasi, transparan, dan responsif, ASN secara tidak langsung sedang membentengi negara ini dari ancaman internal seperti korupsi dan inefisiensi dan disintegrasi bangsa. Nah, makanya jadi kesimpulannya esensi bela negara bagi seorang ASN ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mendedikasikan kompetensi dan integritasnya setiap hari untuk melayani masyarakat. Segitu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, Bu Rebecca, sorry. Makasih banyak nih buat jawabannya. Berarti kalau misalnya kita lihat kesimpulannya itu, berarti yang kita bahas ini kita semua sama-sama tahu nih, ASN itu sangat berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak aspek dari ASN itu sendiri yang dapat kita ambil sebagai contoh untuk melakukan hal yang berguna atau lebih bisa dibilang penting untuk negara kita sama-sama ya, untuk menjaga NKRI, untuk menjaga negara kita tercinta. Di diskusi ini kita cukup banyak mendapatkan banyak ilmu, wawasan baru. Semoga apa yang udah kita bahas di sini menjadikan manfaat untuk masing-masing dari kita dan juga masyarakat yang mendengarkannya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf nih kalau misalnya di perjalanan banyak kata-kata yang kurang ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan. Namanya juga manusia ya. Oke. Bila Taufik Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Is this the place?